Membaca buku itu tidak akan membuat kalian menjadi cerdas. Karl Marx bahkan pernah berkata, membaca buku membuat orang jadi cerdas. Itu disebarkan oleh para penjual buku agar kalian membeli lebih banyak buku. Membaca buku membuat orang jadi tahu, betul betul sekali. Tapi pengetahuan dan kecerdasan itu dua hal yang berbeda. Pengetahuan itu kalau menurut ya teori mainstream ya dari epistemologi adalah JTB, Justified True Belief. Pengetahuan adalah data atau informasi yang sudah diverifikasi atau dijustifikasi sebagai kebenaran. Jadi pengetahuan adalah koleksi kebenaran. Sedangkan kecerdasan itu adalah kemampuan seseorang dalam memahami sesuatu, fenomena atau kejadian. Nah, lantas caranya untuk meningkatkan kecerdasan bagaimana? Ya, kecerdasan itu ya dengan berlatih meningkatnya. Misalnya ya, kalian ingin cerdas, dianggap cerdas ya, intelektual. Cerdas secara intelektual. Ya kalian berlatih. Kalau pikiran cerdas ya, berarti pikiran itu kan begini, pikiran itu kan mirip otot. Otak itu kan mirip otot. Otak itu biar kuat, biar tajam, biar yahut, kan perlu dilatih. Melatihnya itu dengan berpikir. Orang berpikir keras itu saat apa? Pertama, tekanan hidup. Semakin besar tekanan hidup, semakin keras pula pikirnya. Itu pasti. Yang kedua, debat. Debat, diskusi, dialektika, interaksi. Saat orang debat ya, itu pasti mikir keras otaknya. Karena di dalam debat itu tidak hanya diharuskan membuktikan kebenaran, tapi juga diharuskan untuk menang. Kan pusing itu, ya kan? Pusing, debat itu pusing. Itu kalau intelektual ya, pikiran ya. Ya kalau teoriku benar berarti kan untuk kecerdasan yang lain bisa, misalnya kecerdasan kinestetika ya, olahraga. Ya sama saja, olahraga itu cerdas dalam olahraga kan berlatih. Mana bisa kamu baca buku gitu ya. Ini misalnya Messi baca buku cara mendribel lalu nggak pernah latihan. Mana bisa cerdas? Nggak bisa. Messi itu bisa mendribel secara gimana ya, secara wah ciamik lah driblannya. Itu ya karena berlatih. Kalau nggak berlatih ya mokal. Kalau orang Jawa bilang tangeh lamun ya. Lalu misalnya ya kecerdasan yang lain, artistik, pelukis. Ya coba kamu nggak pernah latihan pelukis, hanya baca buku saja. Ini cara mencampur warna tanpa berlatih pelukis. Ya nggak bisa membuat karya sebagus siapa itu pelukis-pelukis terkenal itu, ya kan? Oh siapa namanya? Michelangelo pelukis ya? Oh nggak tahu ya. Maaf ya saya ignoran. Karena saya itu ya penganut bahwa pengetahuan itu tidak terlalu penting. Karena pengetahuan itu bagaimanapun ya, kalau zaman sekarang masih kalah dengan AI. Manusia dengan AI kalah. Ya misalnya ya, aku nggak tahu nih. Kapitalisme itu sistem atau bukan? Dia tinggal tanya ke AI. Dijawablah dia. Oh kapitalisme itu sistem. Tepatnya sistem ekonomi. Ya, secara sederhana wadah swasta ya kan, swastanya itu mencari untung sebesar-besarnya meskipun tidak bermoral.
Ya wajar kan dia mencari untung sebesar-besarnya, kan bukan bukan mencari untung dan bermoral, enggak kan, mencari untung sebesar-besarnya. Jadi wajar kalau enggak bermoral. Ya tapi ya ada yang lebih apa ini? Benar-benar guys, digigit angkrang, digigit rangrang. Tapi ada yang lebih penting daripada pengetahuan dan kecerdasan, yaitu kerendahan hati intelektual dan kejujuran intelektual. Itulah yang diperjuangkan Socrates sampai dia rela mati. Demi apa? Ya demi mengajarkan kerendahan intelektual ya. Paradoksnya Socrates itu kan, aku tahu bahwa aku tidak tahu. Ya udah masuk akal sebenarnya, tapi itu kan paradoks gunanya untuk mengajak murid-muridnya berpikir ya kan. Filsuf itu begitu guys. Filsuf itu mengajarkan cara berpikir. Beda kalau politisi. Politisi itu mengajarkan yang dipikir itu apa. Beda. Kalau politisi mengajarkan cara berpikir. Jadi yang lebih penting dari pengetahuan dan kecerdasan adalah kerendahan hati intelektual. Yang pertama, yang kedua kejujuran intelektual. Kenapa penting? Ya misalkan saja loh ya. Kalian itu wawasan luas, sangat cerdas, tetapi tidak jujur. Ya akhirnya pintarnya pintar korupsi.